Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Enawati, mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di sini, saya akan menampilkan salah satu seni drama dari kisah Putri Pinanggading dari Bangka Belitung. Berikut adalah kisah dari Putri Pinanggading. Alkisah, pada masa yang silam di daerah Membalong, Bangka Belitung, hiduplah sepasang suami istri yang telah cukup umur. Mereka telah lama menikah, namun belum juga dikaruniai keturunan. Sang istri yang tengah duduk di latar belakang rumah bergumam, "Ya Allah, kapan hamba dikaruniai keturunan? Namun, hamba hanya bisa pasrah padamu, ya Allah. Jodoh, pati, dan rezeki adalah rahasiamu. Aku hanya bisa pasrah, bersabar, berdoa, dan terus berusaha." Pasangan suami istri ini sehari-hari bekerja sebagai petani dan mencari ikan. Mereka hidup secara sederhana, namun mereka tetap bahagia. Suatu ketika, sang suami pergi untuk melihat sero ikannya yang dipasang di pinggir laut. Ketika tengah asik bekerja, beberapa kali kaki sang suami menginjak sesuatu, yang ternyata adalah bambu. Bambu itu seolah mengikuti sang suami meskipun sudah berulang kali dilempar ke laut. Akhirnya, bambu tersebut dibawa pulang oleh sang suami. Sesampainya di rumah, sang suami lantas beristirahat tanpa menceritakan apa yang dialaminya kepada sang istri. Sang istri yang tengah menjemur padi mendatangi sang suami. Bapak wis pulang toh? Oh alah, wis tidur ternyata. Si bapak pasti capek. Sang istri yang hendak keluar memutar kembali untuk melihat hasil tangkapan sang suami hari itu. "Ya wes nekno, aku tak jemur padi meneh." "Oh iya ya, di mana ya keranjang ikan bapak?" "Walah, alhamdulillah ketemu. Alhamdulillah, hari ini bapak dapat banyak tangkapan ikan." "Loh, apa ini?" "Walah, bambu toh. Buat apa ya bapak pulang bawa bambu?" "Ya wes nekno, bambunya tak pakai ini buat nahan jemur padi biar nggak kebawa angin." Beberapa hari kemudian, ketika tengah duduk bersantai, tiba-tiba terdengar suara ledakan. Sepasang suami istri itu langsung terperanjat. Sang istri segera berlari menuju arah suara. Ketika sampai di samping rumah, sang istri terkejut karena melihat seorang bayi perempuan berada di atas tumpukan padi. Terlihat sebilah bambu yang dibawa pulang oleh sang suami tempo hari terbelah menjadi dua. "Loh, suara apa itu? Pak, bapak, suara apa itu, Pak?"
Sang suami teringat akan bambu yang ditemukannya di pinggir laut. Sepasang suami istri itu sangat gembira karena memperoleh seorang anak. Sang istri menimang bayi itu dan membawanya masuk ke dalam rumah. Hari terus berlalu. Sepasang suami istri itu merawat bayi mereka dengan baik dan memberikannya nama Putri Pinanggading. Ya Allah, ada bayi. Bayi siapa ini? Kenapa tiba-tiba ada bayi di sini? Loh, bambunya terbelah menjadi dua. Begitu rupanya. Jadi, bambu ini yang memberiku seorang bayi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, aku memperoleh seorang bayi. Tak terasa, Putri Pinanggading telah tumbuh menjadi seorang gadis remaja yang cantik jelita. Ia memiliki kesukaan memanah semenjak kecil sehingga menjadikannya seorang pemanah ulung. Keahlian memanahnya ini ia gunakan untuk berburu di hutan dengan ditemani ayahnya. Suatu hari tersebar kabar bahwa kampung tetangga mendapat serangan dari seekor burung buas yang bertubuh besar. Burung itu memangsa hewan ternak bahkan juga penduduk. Akibatnya tak ada satupun warga yang berani keluar rumah. Putri Pinanggading sangat prihatin mendengar berita itu. Ia berniat menggunakan keahlian memanahnya untuk membantu warga kampung tersebut. Ayah, ibu, aku ingin sekali menolong mereka. Aku sedih melihat keadaan mereka, ayah, ibu. Apa, nak? Kamu ingin pergi ke desa tetangga? Hati-hati, nak. Kamu tidak usahlah pergi ke sana. Di desa itu santer terdengar ada seekor burung buas dan ganas. Ibu takut. Burung itu akan memangsamu, nak. Jangan pergi, anakku. Ya, nak. Tetap di rumah. Coba ibu bayangkan, bagaimana kalau kejadian itu menimpa kita? Bagaimana perasaan kita? Kita juga pasti akan sedih. Ibu tidak perlu khawatir. Aku akan menjaga diri. Restu kalian akan membawaku pada keberhasilan. Namun, Putri Pinanggading pun tetap pada pendiriannya. Ia tetap yakin bisa menolong warga kampung tetangganya itu. Orang tuanya akhirnya mengizinkannya untuk pergi meskipun dengan berat hati. Putri Pinanggading pun berangkat ke kampung tetangganya itu esok pagi. Malam harinya, Putri Pinanggading menyiapkan busur dan anak panahnya yang telah dilumuri oleh racun. Dirasa persiapannya sudah cukup, Putri Pinanggading pun lantas segera pergi tidur agar dapat berangkat pagi-pagi sekali. Aku harus lebih berhati-hati ketika mengoleskan racun ini. Ayah, ibu, aku berangkat. Doakan semoga perjalananku lancar dan aku berhasil memusnahkan burung buas itu. Setelah menempuh perjalanan setengah hari, Putri Pinanggading pun tiba di kampung tetangga. Suasana kampung itu sungguh sepi karena tak ada satu orang pun yang berani keluar rumah. Jika begini terus,
Lama-lama penduduk kampung ini akan kelaparan. Dari mana mereka mendapatkan bahan makanan jika keluar rumah saja tak berani? Putri Pinanggading berjalan perlahan menyusuri kampung dengan waspada. Ia memilih berjalan di bawah pepohonan agar keberadaannya tidak diketahui oleh Gerude, nama si burung besar itu. Setelah berjalan beberapa lama, akhirnya Putri Pinanggading memutuskan untuk menunggu Gerude di bawah pohon besar di pinggir danau. Tak lama setelah itu, Gerude pun terbang menukik dan menjatuhkan tubuhnya di pinggir danau. Gerude yang tengah asik meminum air danau tak menyadari bahwa dirinya telah diamati oleh Putri Pinanggading. Setelah mengamati Gerude dengan seksama, Putri Pinanggading pun segera melepaskan anak panahnya. Anak panah itu melesat kencang dan menembus dada Gerude. Baiklah, aku akan menunggu Gerude di sini. Tepat seperti dugaanku. Burung itu pergi ke danau untuk mencari minum. Aku harus segera melepaskan anak panahku. Kena! Bidikanku tepat pada sasaran. Gerude pun terkejut dan langsung terbang. Namun, racun yang terdapat pada anak panah Putri Pinanggading bereaksi dengan cepat. Gerude yang terbang terseok-seok terbangnya dan langsung berputar-putar serta terhempas ke tanah dan seketika mati. Warga berhamburan keluar karena terkejut mendengar teriakan Gerude. Mengetahui bahwa Gerude telah mati, warga pun berterima kasih kepada Putri Pinanggading. Salah seorang dari warga menghampiri Putri Pinanggading dan mengucapkan terima kasih. Terima kasih Putri Pinanggading, kau telah memusnahkan burung yang telah meresahkan kami semua. Iya Ibu, sama-sama. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Semoga dengan matinya Gerude, kampung ini dapat kembali tenang seperti sedia kala. Akhirnya, warga kampung itu pun dapat hidup dengan tenang kembali, serta dapat beraktivitas seperti sedia kala. Demikianlah cerita dari Putri Pinanggading. Alkisah tanah lapang tempat jatuhnya Gerude berubah menjadi 7 buah anak sungai. Sementara anak panah yang menembus dada Gerude berubah menjadi rumpun bambu beracun yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan bulo berantu, yang berarti bambu beracun. Bambu tersebut akan meracuni orang yang tersayat kulitnya. Pesan moral dari kisah ini adalah jadilah orang yang mahir di salah satu bidang. Tekuni bidang itu dan dengan keahlian tersebut kalian akan bisa bermanfaat bagi orang lain, bahkan membantu orang lain.